Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Jumat 26 Januari 2024. Dan renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Tema renungan bagi kita hari ini adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita mendengar kata serigala, yang ada dalam benak kita tentu adalah sosok binatang buas yang kejam dan mengerikan, yang selalu siap untuk menerkam. Dan bila kita mendengar kata anak domba, domba adalah hewan yang familiar dengan manusia, yang jinak, apalagi anak domba. Tentu kita akan terbayang pada binatang yang sangat lucu, jinak. Tapi selain itu, domba adalah merupakan hewan santapan yang sangat empuk bagi serigala yang kejam. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini Yesus mengutus 70 murid untuk pergi berdua-dua mempersiapkan tempat-tempat yang akan dikunjungi Yesus. Tapi Yesus tidak menjanjikan bahwa tempat yang mereka kunjungi akan selalu tangan terbuka menyambut mereka. Bahkan Yesus mengatakan, "Aku mengutus engkau seperti anak domba di tengah-tengah serigala." Artinya di awal Yesus sudah mengatakan bahwa ada tantangan berat. Sebab murid yang diutusnya itu diumpamakan anak domba, dan tempat yang dituju adalah kawanan serigala. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita menyimak kalimat Yesus ini, tentu kita sangat mengerikan bagaimana kita diutus ke tempat kita akan mengalami pembantaian. Tapi itulah tugas yang harus kita kerjakan sebagai pengikut Kristus. Dan itu juga kita rasakan sekarang, dan akan selalu dirasakan oleh para pengikut Yesus. Bahwa di mana kita berada dengan membawa kabar sukacita Yesus itu, kabar yang menyelamatkan, akan mengalami tantangan, penolakan. Bahkan tak sedikit para pewarta sabda Allah itu mengalami kematian yang mengerikan. Ada yang dibakar, disiksa, disalib, dan cara-cara kematian yang mengerikan lainnya. Dan memang ini sudah dinyatakan Yesus sejak awal. Bila kita ingin menjadi murid Yesus yang menyampaikan kabar sukacitanya, kita akan menjadi anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini juga Yesus mengutus ke-70 murid itu berdua-dua. Artinya Yesus juga menyadari manusia itu adalah makhluk yang lemah. Dia memberi tugas kepergian mereka berdua-dua agar ada saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Dan dalam Injil Tuhan bagi kita hari ini juga, Yesus memberi bekal
Ini adalah bekal yang biasa Yesus berikan setiap ia mengutus muridnya, yaitu kuasa penyembuhan. Ke-70 murid ini diberi kuasa penyembuhan agar di mana mereka berada dan diterima, mereka menyembuhkan orang sakit. Dan selanjutnya mereka diminta untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, penyakit sejak dulu adalah momok bagi manusia, sebab penyakit menghambat pekerjaan, menghambat kegiatan, dan selalu disamakan dengan ancaman menuju pada kematian. Penyakit yang dimaksud Yesus di sini sesungguhnya bukanlah hanya penyakit jasmani, tetapi bagi kita sekarang yang juga menjadi murid Yesus yang diutus untuk mewartakan sabdanya, mempersiapkan jalan baginya, penyakit yang kita hadapi yang ada di tengah masyarakat adalah juga penyakit rohani. Dan ini penyakit yang lebih sulit untuk disembuhkan. Karena untuk menyembuhkan penyakit rohani, terlebih dahulu orang yang sakit rohani ini harus siap menerima, harus mau untuk disembuhkan. Tapi kenyataannya, seringkali orang yang sakit rohani tidak mau disembuhkan. Sedang kita tidak dapat berbuat saat orang tidak mau menerima. Disinilah tugas kita menggunakan kebijaksanaan yang berasal dari Yesus sendiri, membujuk, mengarahkan agar saudara-saudara kita yang sedang sakit, terutama sakit rohani, mau kita sembuhkan, sehingga ia pun dapat kita sembuhkan dan kita arahkan kepada jalan kebenaran yang membuat dia lepas dari jerat penyakit rohaninya, sehingga kita pun mempersiapkan saudara kita itu untuk dikunjungi oleh Yesus sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita semua mendapat tugas. Kita adalah bagian dari 70 murid yang diutus Yesus untuk mempersiapkan jalan di mana Yesus akan berkunjung, sehingga saudara-saudara yang kita kunjungi, yang kita kabarkan sabda Allah, siap menerima Yesus di dalam hatinya. Amin. Tuhan memberkati.